Oke, kita berikan tepuk tangan pemirsa. Ini adalah penampilan dari Sanggar Fadia Studio dan Pringgodani Studio ya. Oke, ini boleh dipegang. Oke, ini namanya siapa? Satu-satu boleh? Kenalkan, nama aku Syakila Trimuti, umurnya baru 14 tahun. Oke. Perkenalkan, nama saya Iqlima Zahra, umur saya 17 tahun. Oke. Perkenalkan, nama saya Ninditya Putri Prilianti, umur 22 tahun. Jadi masih muda-muda banget ya pemirsa ya. Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Kali ini kami membuka dengan penampilan yang berbeda. Kita lihat tadi, ini tarian Mojang Priangan. Mojang Priangan. Nah, memang kita sudah jarang ya, rasanya rindu begitu melihat pagelaran tari tradisional seperti ini ditampilkan oleh anak-anak muda. Nah, yang menarik adalah kalian ini masih muda-muda, tapi kenapa kok tertarik dengan tari tradisional? Apakah memang passion kalian atau disuruh atau gimana teman-teman? Coba mulai dari tengah dulu. Karena ini fashion saya, karena saya menari dari kecil, jadi ini mungkin jadi hobi saya menari. Oke. Kalau saya emang dari mama sama ayah untuk seni ya. Jadi saya ikut tari. Oke. Terus sekarang juga kuliah jadi di pendidikan tari. Oh, jadi sesuai sama passionnya. Kamu juga? Kalau aku juga hobi dari TK. Dari TK. Jadi memang dari kecil memang sudah suka nari ya. Nah, tapi yang menarik juga pemirsa, mereka ini bukan hanya terbiasa menarikan tari tradisional. Tapi kalau lihat konten TikToknya, ini satu-satu dari ini mereka juga suka bikin konten K-pop dance begitu ya, tari modern gitu. Berarti kalian meskipun pakai baju ini bisa kayak apa, contohnya mungkin bisa? Jadi tetap anak mudanya Gen Z-nya nih, kalian bukan Gen Z ya, kalian lebih muda lagi. Jadi bisa tetap kekinian, tapi di sisi lain juga berkontribusi dalam melestarikan tari tradisional. Dari berapa provinsi kalian bisa tarikan? Semua sih. Semua provinsi bisa. Sulit nggak untuk bisa tari tradisional? Harus punya passion dulu, atau kalau belajar semua orang bisa menarikan tari tradisional? Harus punya basicnya juga sih, basic tari-tari tradisional dari provinsi lain. Jadi nggak gampang untuk menghafalnya. Nggak gampang. Lebih gampang mana? Tradisional atau modern? Tradisional sih. Lebih gampang tradisional. Lebih mudah. Lebih Cuman mudah. kalau misalkan Mic-nya boleh? kalau misalkan modern itu dia lebih ke gerakan cepatnya gitu. Ya kalau misalkan tradisional kita ada di tradisional itu, jadi kita kembangin gerakannya. Kalian udah Seperti keliling kemana aja berarti menari ini? udah kemana aja sih? Tidak terhitung. Paling jauh kemana? Paling jauh? Paling jauh kita udah Solo, udah Jogja, Papua udah. Sampai ke Papua. Oh, oke, jadi paling jauh Papua ya. Ada rencana mungkin untuk kompetisi ke luar negeri mungkin kalau ada kesempatan? Kalau aku waktu itu sih udah pernah lomba nari waktu SMP di festival di Itali. Di Itali, di kota mana waktu itu, ingat nggak? Lupa pokoknya di Itali. Tapi udah sampai Itali ya? Oke, teman-teman mungkin ada yang menyusul mungkin? Waktu itu aku ikut ini sih, baru ikut aja lihat mama nari di Singapura. Oh, oke. Iya, cuman belum terjun langsung untuk menari. Tapi buat melihat langsung dari sana. Oke. Baik, coba kita akan sapa dulu. Saya penasaran sebelum nanti kalian kembali ke aktivitas. Kita sudah terhubung dengan Maestro Seni Indonesia, Maestro Tari Indonesia, ada Mas Didi Nenitowo. Coba saya akan geser dulu. Kita akan sapa Mas Didi. Selamat pagi. Pagi. Mas Didi, alhamdulillah ini songkoknya baru dapet ya kemarin ya. Saya lihat pas lagi unboxing. Mas Didi sudah lihat ya penampilan teman-teman tadi, Mojang Priangan. Sebelum saya kembali memberikan kesempatan teman-teman untuk kembali, ada pesan nggak Mas Didi buat teman-teman kita yang masih muda tapi menekuni tari tradisional ini? Mas Didi, silakan disampaikan. Ya, aku senang sekali karena kalian masih cinta dengan budaya tradisi. Walaupun begitu juga kalian juga modern. Nah, itu yang paling bagus begitu, sehingga kita tidak meninggalkan akar tradisi. Modern boleh, tapi jangan lupa bahwa kita itu berpijak di bumi Indonesia, bumi Nusantara, itu yang kuncinya. Oke, langsung nih. Pengen nggak kayak Mas Didi suatu saat?
Mau. Ada yang mau disampaikan buat Mas Didi? Ke idolanya mungkin? Malu-malu kayaknya nih. Bingung ya. Ya udah. Baik, nanti Mas Didi mohon ditahan dulu, nanti kita lanjutkan ya. Kita harus jeda terlebih dahulu. Teman-teman, terima kasih. Sukses terus menekuni tari tradisional Indonesia, dan terima kasih juga untuk kontribusi supaya ini tetap lestari ya. Tolong bilangin ke teman-teman yang banyak supaya tetap ikut sanggar tarinya. Silakan kembali. Ya, itu tadi pemirsa. Sesuatu yang berbeda kami hadirkan untuk Anda di Selamat Pagi Indonesia. Dan hari ini adalah Hari Tari Internasional. Nah, kita akan simak informasi berikut ini. Setiap tanggal 29 April dunia memperingati Hari Tari Sedunia. Nah, karena di dalam tari ini ada seni, sehingga perlu disebarluaskan ke seluruh penjuru dunia terhadap nilai-nilai seni yang terdapat di dalam tari. Hari Tari Sedunia pertama kali dicetuskan pada 1982 oleh Komite Tari Institut Teater Internasional yang merupakan mitra utama UNESCO di bidang seni pertunjukan. Pencanangan Hari Tari untuk memperkenalkan keragaman budaya di seluruh dunia. Tanggal 29 April dipilih karena bertepatan dengan hari ulang tahun Jean-Georges Noverre, seorang pencipta balet modern. Nah, pada tahun 2007 peringatan Hari Tari ini semakin gencar dengan menggandeng seni-seni lain mempromosikan tari seperti menulis, melukis, dan lainnya yang terkait dengan tari. Di tanah air, momen Hari Tari Nasional juga dirayakan sejumlah insan seni. Momen ini juga menjadi pengingat betapa bangganya bangsa Indonesia yang dianugerahi dengan beragam seni tradisional, termasuk tari daerah yang kaya dan penuh nilai yang diperkirakan jumlahnya mencapai 3.000 tarian daerah. Nah, Hari Tari Sedunia ini menjadi salah satu agenda penting bagi kota Surakarta atau Solo, Jawa Tengah. Gebiarnya pun menyemarakan suasana kota dengan suguhan tari-tari yang menarik. Pada tahun ini peringatan Hari Tari Sedunia mengangkat tema menarik, yakni daun menari. Eksplorasi pada daun-daun menjadi aspek penting dalam koreografi dalam menyambut Hari Tari Sedunia. Berbagai agenda berkaitan dengan tari dan tema event mengisi berbagai sudut kota Solo, mulai dari pentas tari, pemutaran film, hingga diskusi akan meramaikan kota Solo. Panitia penyelenggara pun telah lama menyiapkan peringatan Hari Tari Sedunia agar berjalan lancar dan semarak. Menurut Direktur Program Solo Menari 2 2025, Heru Mataya, pesan tentang daun menjadi salah satu upaya untuk pelestarian alam. Tari massal dalam rangka Solo Menari 2025 akan diikuti oleh 600 penari lintas usia, lintas disiplin, merayakan daun sebagai sumber kreativitas. Kita harapkan Solo Menari ini menjadi satu momentum masyarakat Solo dan Indonesia mencintai tari menjadi satu gerakan kebudayaan. Ya, nanti kita akan hadirkan perkembangan terkini dari persiapan festival di Solo tersebut. Namun kita akan kembali ngobrol dengan Maestro Tari Indonesia, bahkan mungkin bisa dibilang juga yang sudah berkancah di dunia. Namun sebelum kita bergabung dengan Mas Didi, ternyata ada update dari Solo, Jawa Tengah, pemirsa, kami hadirkan untuk Anda. Ini adalah kegiatan menari 24 jam di kampus Institut Seni Indonesia Surakarta. Bagaimana suasananya? Kita langsung terhubung dengan Eka Hariwibawa di kampus ISI Surakarta. Mas Eka, ini menarik ya, menari 24 jam. Bagaimana persiapan di sana, Mas Eka? Ya, sebenarnya ini sudah bukan lagi persiapan, tetapi sudah running. Mulai jam 6 tadi pagi, para penari sudah mulai tampil di kompleks kampus ISI Surakarta dan sekitarnya. Seperti di Pendopo ISI ini memang pentas masih terus berjalan dari tadi pagi sampai saat ini. Tercatat lebih dari 1.500 orang penari akan tampil selama 24 jam. Bergantian, tetapi ada 7 orang penari yang khusus menari terus selama 24 jam. Dan ini bukan hal yang baru di ISI Surakarta, karena sudah 19 tahun ini setiap tahun selalu merayakan Hari Tari Dunia dengan cara seperti itu. Ada penari yang memang khusus tampil 24 jam di panggung yang di sekitar kampus ISI Surakarta. Dan pada tampilan kali ini tidak hanya dari sanggar-sanggar di Indonesia saja, tetapi juga ada penampil dari Malaysia dan Thailand yang ikut tampil mengisi Hari Tari Dunia dengan
tema kali ini tentang Land of a Thousand Kingdoms atau Tanah Seribu Kerajaan. Ini tentu ada pesan yang menarik di sini bahwa Nusantara itu kaya, Indonesia itu kaya. Kita punya berbagai macam ragam budaya yang menarik untuk kita nikmati bersama. Dan selama 24 jam ini tentu Kota Surakarta akan menjadi tempat pentas sari dan greget sari akan sangat terasa di sini, Iqbal. Eka, bagaimana mereka bisa kuat menari 24 jam? Apa rahasianya mungkin dari informasi yang Anda himpun? Ya, mereka memang bukan penari kemarin sore. Mereka adalah penari-penari senior yang memang sudah terbiasa untuk menari. Jadi mereka sudah mempersiapkan diri sejak lama dan secara fisik maupun secara teknis tentu saja sudah selesai. Jika mereka melaksanakan saja. Dan bagi penonton tentu ini hal yang luar biasa dan menyenangkan sekali. Makanya Iqbal, lebih baik segera ke Solo deh. Coba nikmati di Kota Surakarta sekarang langsung di sini. Masih ada waktu sampai besok pagi jam 6 untuk nonton berbagai macam koreografi yang akan tapi di kampus di Surakarta maupun di beberapa titik di Kota Surakarta lainnya. Seperti di Balai Kota, di Kartopuro, dan di Balai Kambang. Iqbal. Jadi pemirsa Selamat Pagi Indonesia, silakan datang ke Solo kalau mau melihat. Terakhir, apa pesan untuk Hari Tari Sedunia kali ini dari Solo, Eka? Ada dua pesan yang dibangun di Kota Surakarta. Satu tentang aneka ragam budaya yang ada di Indonesia, kekayaan kita, kehebatan kita, dan satu lagi ada tema tentang daun. Apakah seperti itu? Hanya soal daun saja? Tidak. Tentu ada pesan tentang kelestarian lingkungan. Dan yang pasti kita sama-sama ingin kembali ke nature lagi, ke alam lagi, menghargai betapa kayanya yang kita miliki. Dan itu harus kita syukuri bersama sebagai milik Indonesia. Iqbal. Eka, terima kasih. Bangga ya Eka ya, dari Solo bisa menghadirkan kesenian yang begitu memukau seperti ini dan berkontribusi dalam pelestarian tari tradisional. Terima kasih Eka, selamat kembali menikmati. Sampai besok jam 6 kami tunggu laporannya. Terima kasih Eka Wibawa melaporkan langsung dari Surakarta, Jawa Tengah. Nah, kita akan kembali langsung ngobrol ya dengan Maestro Tari Indonesia, Mas Didi Ninitowo. Mas Didi masih bersama kami, masih bisa mendengar dengan jelas? Masih. Mas Didi, segar sekali. Ini Maret 2025 ya, Mas Didi. Anda merayakan 50 tahun kiprah Mas Didi di dunia tari. Ada peluncuran, juga bedah buku Tubuh Kreatif Sang Maestro, Perjalanan Budaya Didi Ninitowo waktu itu di Yogyakarta, yang dihadiri juga tokoh-tokoh di sana. Setengah abad, Mas Didi, sudah berevolusikah tarian tradisional di Indonesia, Mas Didi? Ya, setengah abad itu memang waktu yang cukup lama dan sudah mengalami banyak sekali perubahan. Dan sekarang saya melihat generasi muda luar biasa, Mas. Banyak sekali bermunculan koreografer baru. Kalau zaman dulu di Jogja itu cuman yang namanya sanggar itu hanya sanggar saya dengan sanggarnya almarhum Bagong Kusutiarjo. Tapi sekarang di Jogja udah banyak sekali. Jadi di satu sisi walaupun banyak gempuran budaya asing, saya tetap tidak begitu khawatir karena masih banyak pelestari budaya-budaya tradisi di banyak daerah. Justru peminatnya malah lebih banyak, Mas Didi. Ini mungkin agak bertentangan ya dengan pendapat beberapa masyarakat yang menilai bahwa semakin semakin masif gempuran budaya dari luar, berkembangnya media sosial yang meminati tari tradisional sedikit, tapi ternyata tidak seperti itu faktanya. Iya memang, cuman memang tidak semua merata, Masnya, di kota-kota tertentu. Tetapi mayoritas sekarang sudah mulai muncul kesadaran bahwa melestarikan budaya tradisi itu penting. Mungkin ini waktunya, Mas. Kalau kita lihat dari banyak daerah itu kan mulai istilahnya menghidupkan lagi tradisi-tradisi lama. Misalnya budaya tradisi wiwit, ya, tanam padi, ya, kemudian panen, banyak sekali karena Indonesia itu sangat luas, jadi budaya itu nggak bisa dihitung. Mungkin saya sendiri nggak mampu untuk belajar seluruh Indonesia ini. Nah, itu yang harus disadari, dan sekarang rupanya dengan adanya sosial media itu lebih mudah untuk berinteraksi, untuk belajar, untuk mendapatkan informasi dibanding zaman saya dulu 50 tahun yang lalu. Aduh, susah mendapatkan informasi. Oke, tapi Mas Didi ini juga aktif, saya lihat ya, menggunakan sosial media untuk memasarkan soal nilai-nilai dari tari tradisional. Bahkan saya belajar salam budaya loh dari video Instagramnya Mas Didi.
Mas Didi tahan dulu, nanti kita akan jeda sebentar. Nanti sesaat lagi kami akan kembali di Selamat Pagi Indonesia masih bersama Mas Didi. Tetaplah bersama kami. Saat matahari pagi mulai menyinari Taman Kartini, alun-alun utara Tulung Agung, derap kaki dan alunan musik mengisi udara. Ratusan penari dari 15 sanggar berkumpul, menyatukan gerak dan rasa dalam satu irama, memperingati Hari Tari Sedunia. 4 penari menjadi pusat perhatian. Sejak pukul 6 pagi, tanpa jeda, mereka terus menari, menggerakkan tubuh selama 4 jam non-stop. Sebuah aksi yang bukan hanya menuntut stamina, tapi juga keteguhan jiwa untuk mempersembahkan tarian terbaiknya. Dengan tema gerak tak terbatas oleh tubuh, para penari diberi kebebasan penuh untuk mengekspresikan karya. Gerakan-gerakan spontan, penuh semangat, membebaskan mereka dari batasan teknik dan koreografi kaku. Tidak hanya menari di atas panggung, para seniman ini juga mengajak penonton ikut bergoyang dalam aksi flash mob. Momen ini pun disambut antusias. Warga tua dan muda larut dalam kegembiraan, bergerak mengikuti irama. Tidak ketinggalan seni tradisi khas Tulung Agung juga diperkenalkan, seperti tari beksan kangen, tayub, dan jaranan. Sebuah upaya untuk mengenalkan kekayaan budaya lokal kepada generasi muda, sekaligus menumbuhkan rasa bangga akan seni warisan daerah. Kalau untuk hari tari ini adalah gertak tubuh, gerakan tak terbatas oleh tubuh. Jadi kami sangat membebaskan seniman tari, insan tari untuk mengeluarkan atau menuangkan berbagai kreativitas yang ada dalam memori ketubuhannya, seperti itu. Hari Tari Sedunia ini peringati setiap tanggal 29 April menjadi momentum penting bagi para pelaku seni untuk meneguhkan eksistensi mereka. Dengan gerak yang tidak pernah padam, mereka ingin memastikan tari tetap hidup, dinamis, dan terus menginspirasi dunia. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Dwi Wiyanto, Metro TV. Ya, itu tadi di Tulung Agung. Tadi sebelumnya ada di Solo yang menggelar tari 24 jam, khususnya tari tradisional. Mas Didi, seneng nggak tadi lihat ternyata tari tradisional itu masih diminati loh di berbagai daerah? Senang sekali, karena kebetulan saya juga sering keliling kemana-mana, jadi ketemu bersinggungan dengan sanggar-sanggar yang ada di daerah-daerah di luar Jawa, di Bali dan sebagainya. Jadi ya tetap ikut senang, Mas. Itu menunjukkan bahwa budaya kita memang luar biasa. Karena kalau saya bandingkan dengan budaya di luar negeri yang lain, kita itu spesial sekali. Karena saya kan pernah belajar opera Cina, belajar tari tradisional India, Jepang. Itu beda sekali dengan apa yang kita miliki. Oke. Nah, kenapa sih tari tradisional itu harus dilestarikan? Apa pentingnya bagi bangsa ini, Mas Didi? Karena kalau tidak salah, tari itu merupakan, atau seni itu merupakan identitas sebuah bangsa, Mas. Jadi kalau kita tidak punya identitas, kan gampang dihancurkan. Katanya orang pinter loh, Mas. Untuk menghancurkan sebuah bangsa itu, budayanya dulu yang dihancurkan, supaya lupa berkesenian, lupa dengan budayanya sendiri, sehingga tidak punya identitas. Ya kalau manusia udah nggak punya identitas kan jadi mau ngambang kan, mau bagaimana begitu. Oke, jadi udah ke daerah-daerah, Mas Didi ngobrol langsung dengan pemilik sanggar. Yang bisa berperan, Mas Didi, berperan besar untuk melestarikan tari tradisional ini siapa saja, Mas Didi? Selain pelaku seni atau seniman-seniman, juga pemerintah sangat perlu untuk mensupport. Karena paling tidak dengan adanya supporting dari pemerintah itu kan ikut membantu bagaimana seniman itu dengan dedikasi yang tinggi melestarikan seni budayanya. Karena ya itu tadi, Mas, kembali kalau saya ke daerah-daerah kadang-kadang yang jauh dari pusat budaya, maaf ya, banyak pejabat juga yang masih belum peduli terhadap penghargaan seni. Itu yang perlu ditingkatkan. Nah sekarang dengan adanya Pak Fadlizon yang beliau sangat-sangat konsen dan bahkan beliau Menteri Kebudayaan, mudah-mudahan hal-hal ini akan semakin terkikis dan semakin diperhatikan. Kalau Jogja, Solo, Surabaya, Bali dan sebagainya itu masih oke, Mas. Tapi kalau yang jauh
dari pusat budaya misalnya, kemarin saya pengalaman di Padang Pasaman, kemudian di banyak daerah yang istilahnya itu agak tidak terjangkau dengan pusat budaya, itu kadang-kadang masih penghargaan terhadap seniman masih kurang, Mas. Sedih kadang-kadang, Mas. Maaf ya, ini informasi mungkin teman-teman seniman merasakan. Zaman sekarang masih ada seniman penari yang dibayar hanya 100.000, 150.000 di zaman sekarang loh. Make up aja berapa? Nah itu gimana cara menghargainya? Kalau tidak masyarakat yang ikut mendukung juga, peran pejabat juga penting. Kalau di Jogja sudah ada SHBC, Mas, jadi standar harga barang dan jasa. Jadi seniman itu punya standarisasi untuk memberikan honorarium. Tapi itu belum merata di seluruh Indonesia, itu perlu diperhatikan. Ini suara hati dari para teman-teman seniman di daerah ya. Terakhir Mas Didi, biasanya Pak Menteri, beberapa menteri nonton program Selamat Pagi Indonesia. Mas Didi sudah mendengarkan langsung keluhan teman-teman di daerah. Bentuk kepedulian seperti apa yang diharapkan dilakukan paling terdekat mungkin dari pemerintah daerah sampai pemerintah pusat, Mas Didi? Paling tidak ya, kalau menurut saya itu masalah penghargaan terhadap seni itu kalau bisa distandarisasi itu lebih bagus, Mas. Sehingga kita punya standar bagaimana menghargai seorang seniman, khususnya seni tari pertunjukan. Jadi tidak seenak-enaknya sendiri gitu loh, Mas. Kalau yang pejabatnya peduli itu penghargaannya bagus. Kalau pejabatnya nggak peduli, aduh maaf ya, banyak sekali curhat yang saya terima, Mas, dari banyak teman-teman di daerah yang katanya dibohongin, diajak keluar negeri honornya seenaknya dan sebagainya dan sebagainya. Nah sementara seniman sendiri kadang-kadang mereka kalau di daerah itu mereka kalau tidak nurut kan mereka takut nanti job lagi. Ya, kalau mereka yang masih perlu bantuan supporting dari pemerintah kan mereka harus nurut apa yang dilakukan oleh pejabat setempatnya. Nah, ini sekarang yang perlu dikasih apa istilahnya pendidikan, maaf ya, bukan pendidikan tapi apresiasi. Itu justru pejabatnya. Bagaimana cara menghargai seniman tradisi? Karena ada contohnya juga nggak, Mas Didi? Pemerintah daerah. Ada contohnya tidak pemerintah daerah yang terbukti menghargai para seniman? Untuk percontohan. Contohnya Jogja, Solo dan Bali itu pasti itu sudah pasti mereka menghargai. Nah yang di luar-luar itu, Mas. Karena kalau nanti misalnya butuh apa-apa, seperti contoh saya pernah diundang di Kuwait, itu untuk pertunjukan mengembalikan image Indonesia di mata para diplomatik di Kuwait. Karena image-nya jelek, kasus-kasus terjadi di sana. Nah, akhirnya kan yang diminta untuk mengharumkan atau mengembalikan lagi image kan seniman tari, ya kan? Bukan politisi. Nah, semacam itu loh, atau bukan ahli ekonomi. Nah, di sini kan harus mulai dilihat jasa dari seniman tari itu seperti apa di dunia luar loh, nggak cuma di lokalan aja. Baik, Mas Didi. Jadi sebagai bentuk diplomasi budaya juga yang efektif ya, ternyata tidak hanya penting untuk identitas bangsa Indonesia, tapi juga di luar negeri. Mas Didi, terima kasih, salam hormat ya, 50 tahun luar biasa. Kami tunggu terus, kami nantikan terus. Semoga Mas Didi juga diajak ngobrol sama pihak-pihak terkait dalam hal ini untuk mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan para seniman di Indonesia. Mas Didi, matur nuwun sangat nggih. Iya, kesempatannya. Selamat pagi. Sehat selalu Mas Didi Ninitowo, penari legenda Indonesia, maestro tari Indonesia. Kita sudah mendapatkan gambaran dan itu tadi pemirsa, jadi memang kita tidak boleh pesimis terkait dengan berkembangnya tari tradisional di Indonesia, ternyata masih banyak diminati. Mungkin kedepannya bukan hanya pada saat peringatan Hari Tari Internasional saja, tapi bisa lebih digiatkan lagi dalam kegiatan-kegiatan lain. Nah, kita akan kembali hadirkan kepada Anda teman-teman yang keren ini dari Sanggar Pringgondani dan juga Fadia menarikan spesial untuk pemirsa Selamat Pagi Indonesia.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.